Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dasar-dasar CNN yang slide-nya sepenuhnya saya ambil dari MIT Introduction to Deep Learning. Di slide MIT tersebut ada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama sudah kita bahas di video sebelumnya, demikian juga yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian di video ini insya Allah kita akan membahas bagian terakhir, yaitu bagaimana CNN bisa digunakan untuk beberapa aplikasi ya. Ya, jadi untuk bagian awal, bagian pendahuluan kita sudah bahas ya, bagaimana input atau komputer melihat sebuah image di mana ada angka-angkanya, kemudian kita perlu mengekstrak fitur yang bisa beberapa variasi ya. Kemudian bagian kedua, bagaimana proses learning kalau menggunakan MLP itu kelemahannya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian bagian ketiga, bagaimana ada ekstraksi dan konvolusi fitur. Contoh kasus sederhana ya, sebagai gambaran diharapkan bisa lebih membuat kita paham karena contoh sederhana inti konvolusi itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas yang bagian keempat, yaitu CNN secara keseluruhan, secara garis besarnya. Ya, ini adalah intinya ya, CNN semuanya secara menyeluruh, yang merupakan CNN itu adalah fitur learning, kemudian diteruskan dengan klasifikasi. Nah, kemudian ini adalah sekarang di video ini kita akan membahas bagaimana aplikasinya, beberapa aplikasi. Ini kita lihat lagi ya, jadi secara menyeluruh ya, untuk arsitektur, ini sebuah arsitektur ya, sebuah arsitektur CNN yang merupakan sebenarnya adalah fitur learning ya. Ini adalah fitur learning ya. Contoh fitur learning ini adalah CNN ya, ada proses konvolusi utamanya, kemudian diikuti dengan pooling. Kemudian hasil akhirnya di sini adalah dari fitur learning, ini artinya fitur, di sini fitur, high level fitur ya. Fitur, high level fitur di situ. Kemudian high level fitur itu bisa digunakan untuk proses deteksi, proses semantic segmentation, kemudian juga untuk kontrol robotik yang prosesnya end to end. Nah, ini misalkan contohnya di mana kita inputnya itu adalah seperti ini ya. Jadi untuk breast cancer di sini contohnya untuk breast cancer ya. Di mana di sini misalkan ada diperlihatkan ada ciri-cirinya ya. Kita lihat ini salah satu contoh suksesnya ya, dilihat dari di jurnal atau majalah Nature ya, di mana contoh kasusnya adalah breast cancer, di mana arsitektur CNN ini bisa mengalahkan ya untuk radiologis, ahli radiologis untuk mendeteksi kanker dari gambar-gambar image-image tersebut ya. Kita lihat di sini, ini adalah MD reader, ini adalah orangnya ya, yang membacanya dengan tentunya dengan membaca dengan wajar, artinya dengan ketelitian dan waktu yang wajar ya, tidak terlalu lama sekali. Misalkan ini dibandingkan dengan neural network lebih tinggi ya. Kemudian kita lihat ya, ini untuk untuk yang eksperimen kedua, di mana ini ada yang 2 tahun, untuk yang 1 tahun sama. Ini CNN lebih tinggi daripada ini expert ya, lebih tinggi daripada outperform radiologis ya. Jadi orang yang membaca gambar atau
image atau foto tersebut ya. Jadi AI ini lebih tinggi. Ini salah satu contohnya ya, bagaimana breast cancer screening. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua menggunakan prinsip CNN juga, bagaimana kita yang inputnya itu adalah image seperti ini ya, kemudian dikeluarkan sebagai outputnya adalah prediksi semantic segmentation, artinya kita mensegmenkan seperti ini, ada sapi, ada latar belakangnya, ada langit, ada rumput misalkan seperti itu ya. Ini menggunakan ya convolution network yang di sini bedanya di samping downsampling ada upsampling ya. Jadi dinaikkan lagi supaya dimensinya lebih naik lagi ya. Di sini ada bedanya, di sini ada upsampling ya. Di sini ada proses upsampling di sini. Tapi pada prinsipnya sama, tetap menggunakan neural net CNN ya, dan di sini untuk TensorFlow Keras juga di sini ada juga menggunakan, ini adalah konvolusi 2D transpose juga udah ada ya di TensorFlow Keras, jadi memudahkan kita. Kemudian aplikasi yang lain lagi di sini adalah untuk masih semantic segmentation menggunakan image-nya, image biomedis ya, image biomedis, menganalisis image biomedis ya. Contohnya di sini adalah gambar yang aslinya seperti ini. Ya, kita ingin mendeteksi tumor otak ya. Kemudian kita akan lihat ya di sini, ini adalah ground truth-nya atau harusnya seperti itu. Ini proses segmentasi dari CNN ya. Proses segmentasi dari CNN seperti ini kita lihat. Antara ground truth dengan segmentation hasil CNN itu kita lihat akurasinya tinggi ya. Ini contoh yang lain, gambar aslinya seperti ini, ground truth-nya seperti ini, proses segmentasi seperti ini juga kelihatan sangat dekat ya, sangat mirip antara ground truth dengan. Kemudian contohnya lagi, ini untuk malaria. Ini adalah originalnya seperti ini, antara ground truth sama segmentasi. Kita lihat hasilnya bagus gitu. Oke, kemudian implementasi yang lain adalah ini ya, self driving cars, di mana untuk navigasi, untuk video real time kita bisa menggunakan CNN juga. Bagaimana misalkan belok kanan belok kiri dibandingkan dengan di GPS ya. Ini adalah secara lebih detailnya untuk self driving cars yang intinya, salah satu intinya adalah CNN di sini. Ini adalah CNN. Di mana CNN ini adalah inputnya adalah image atau video ya. Kemudian ada juga beberapa yang lain ya, yang adalah inputnya adalah image, keluarnya image, termasuk juga misalkan ini image yang dikeluarkan adalah image yang mengenerate ya, mengenerate misalkan lukisan yang misalnya inputnya itu di pembelajarannya adalah menggunakan lukisan-lukisan klasik, seperti misalkan penulis-penulis tertentu, pelukis-pelukis tertentu. Nah, jadi di sini summary-nya ya, kita telah membahas tentang computer vision, kemudian representasi image ya, kemudian di sini ada filter, ada proses konvolusi, arsitektur CNN, kemudian aplikasi-aplikasinya ya. Ya, demikian untuk CNN dengan 5 video, mudah-mudahan bisa digunakan supaya